spesifikasi. Banyak orang usaha judulnya pengusaha, tapi dia kelasnya juga ya standar aja, cukup buat makan, hidup, bayar cicilan cukup gitu loh ya. Iya, betul. Artinya yang kenapa banyak yang begitu, tapi judulnya usaha sudah. Oke, selamat pagi teman-teman BHR Talks yang saya cintai. Senang sekali saya bisa ketemu lagi dengan teman-teman semua. Dan teman-teman, seperti biasa kita akan ngobrol, kita akan berdialog dengan teman, sahabat, inspirator-inspirator yang sudah sukses di jalan hidupnya gitu ya. Dan dari sana nanti kita bisa belajar mana yang kira-kira cocok untuk kita terapkan inspirasinya. Karena setiap orang, saya percaya setiap orang punya cerita hidupnya sendiri, dan di balik cerita hidupnya pasti punya inspirasinya sendiri. Nah, hari ini saya mau ngobrol dengan seorang teman. Mungkin teman-teman selalu kebayang bahwa kalau saya mau sukses, maka saya harus konsisten di satu bidang. Dari sejak saya masuk sampai dengan saya nanti pensiun. Itu banyak orang yang menerjemahkan arti sukses seperti itu. Artinya betul ada jenjang yang harus diikutin, tapi di satu bidang yang sama. Nah, sahabat saya kali ini, inspirator kita kali ini adalah seorang yang mematahkan teori tersebut. Karena beliau lompatnya nggak kira-kira dari satu bidang yang dua bidang yang berbeda gitu ya. Dan akhirnya bisa mencapai apa yang sudah diraihnya pada pagi hari ini. Dan selamat pagi, Bro Porkas. Pagi Mas Bro, Basri, Adi. Oke, nah mungkin teman-teman saya perlu kenalin dulu Pak Bro Porkas ini adalah salah satu penguasa di Jawa Barat dalam tanda petik ya. Ampun Mas Bro. Oke, bisnisnya banyak gitu ya, tapi nanti kita akan kupas satu-satu. Kok bisa bisnisnya bisa dibangun dan kenapa bisnisnya harus banyak-banyak gitu ya. Dan mungkin teman-teman harus tahu bahwa Pak Bro Porkas ini sampai dengan posisinya saat ini tentu memulai dari bawah gitu ya. Dan memulai dari bidang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan hari ini gitu ya. Mungkin ada inspirasinya tapi hubungannya hampir tidak ada. Pak Bro, saya dengar dulu memulai karir dari dunia perhotelan. Benar ya begitu ya? Benar Mas Basri. Jadi selamat pagi buat teman-teman podcast semua hari ini ya, teman-teman BHR Talks ya. Jadi Mas Bro tadi tanya apa pengalaman saya dari hotel. Ya, saya hotelier. Jadi kalau dulu ada film-film Korea yang kerja di hotel, nah saya kerja aja kayak begitu tuh. Seru Mas, seru. Jadi saya tahun 91 tuh udah berkecimpung di dunia perhotelan. Jadi karena saya pendidikan S3 Mas. Oke. SD, SMP, SMA gitu ya. SMA-nya pariwisata gitu ya. Oke. Jadi saya sempat kuliah juga tapi waktu itu nggak beres karena saya lulus sekolah pariwisata, saya langsung kerja di hotel dan di hotel itu menyenangkan ya. Karena biasanya kan muda-muda masih cupu-cupu gitu ya. Tetapi kita tuh punya experience yang menurut aku tuh beda dengan kalau kita jadi karyawan biasa pada saat itu. Oke. Karena kita dilihatkan gitu ya dengan teman-teman tamu-tamu lingkungan yang memang mereka banyak orang berhasil, kemudian lebih banyak acara-acara yang happy gitu ya. Iya. Pernikahan kan happy gitu, betul ya. Terus betul ya. Itu ulang tahun ya, celebration, event itu di hotel semua. Yes. Jadi karena kita ada di lingkungan situ, jadi kita ke bawah happy aja terus gitu. Iya, jadi lama tuh Mas. Jadi kalau di hotel itu dari semua departemen tuh kita udah kelilingin, udah cobain. Oke. Dulu startnya dari dulu start kita karena sekolah perhotelan ya hampir semua, tapi aku spesifikasinya ke manajemen perhotelan pada saat di itu. manajemen. Tapi pada saat itu ya dari housekeeping, dari F&B, dari front office, itu semua kita harus coba gitu ya. Okay. Jadi itu nice banget, makanya kadang-kadang nggak aneh gitu ya kalau orang udah mengalami kerja di hotel betah bahkan sampai pensiun. Karena kita nggak seru gitu. Nggak ngerasa kalau kerja ya? Nggak ngerasa kalau kerja, tapi contohnya buset ini waktu udah 18 jam aja kita di hotel nggak ngelihat dunia luar gitu. Iya. Iya, karena overtime itu jadi sesuatu yang
nggak terasa gitu ya. Jadi nice lah buat yang waktu itu kita masih muda-muda gitu ya. Apalagi kalau hotel-hotel waktu itu kita masuk ya hotel-hotel yang bintang 5. Bintang Jadi 5 betul. Ya tentu karena kita masih fresh graduate ya mereka memang require-nya yang muda-muda. Kalau yang udah agak-agak banyak gitu ya umurnya, jadi agak sulit juga untuk ditempatkan di frontliner ya. Iya, benar-benar. Biasanya langsung di switching gitu ke back office ya. Nah di situ aku udah mulai ada ancaman. Oke, itu setelah berapa tahun berkarir itu? Total 10 tahun ya Mas. Setelah 10 tahun? Okay. Karena kan starting dari usia 20, aku kerja 21 lah ya. Jadi lulus itu 21, udah kerja ya 30-an. Jadi baru 30 kan udah mulai nih ya. Karena betul. Udah mulai mikirnya tuh banyak gitu ya. Benar. Kalau 20 tuh today is today, tomorrow happy lagi gitu. Today happy, besok happy. Benar. Jadi 30 aku pikir, waduh lihat hotel-hotel yang udah lama gitu ya. Mereka ada regenerasi, kemudian yang sudah usia tertentu dirotasi ke posisi jadi nggak happy lagi menurut aku karena banyak di back office ngurusin paper gitu, nggak guest administrasi. Ya jadi aduh aku kayaknya harus switching nih gitu. Tapi di hotel itu menjadi banyak sekali sumber inspirasi buat aku untuk menjadi aku sekarang gitu ya. Karena kenapa? Karena aku lihat di hotel itu banyak banget orang-orang yang kerjanya kayaknya enak gitu. Sedangkan aku tuh ada shift ya, shift pagi, siang, malam. Jadi sometimes tuh kalau kita biasalah anak muda ya malamnya habis ngafe, pulang late evening gitu ya, hampir subuh. Tiba-tiba pagi-pagi harus in charge, itu kan PR banget gitu ya. Jam 7 harus briefing gitu ya. Aduh, tapi di lain pihak aku melihat tuh tamu-tamu ya, mereka jam 11 hanya datang ke coffee shop ngopi-ngopi gitu ya, santai-santai. Tapi kok income-nya banyak-banyak banget gitu ya. Kok bisa nginep di hotel bintang 5 gitu ya? Nggak kelihatan kerjanya, tapi kok kayaknya ya income-nya gitu ya, karena dia spending cost untuk lunch, dinner gitu ya, entertain tamu itu tuh nggak murah ya hotel bintang 5. Ya, betul. Kalau malam tuh udah lumayan di atas 1 jutaan pada tahun 90-an itu kan udah very expensive gitu ya. Tapi aku lihat wah, dan ternyata aku lihat begitu tuh kebanyakan daripada profil mereka adalah pengusaha. Kalau nggak pengusaha, CEO perusahaan atau pejabat. Jadi aku lihat lah itu ya. 3 level itu tuh yang banyak. Kalau yang karyawan biasa kayaknya nggak pernah ketemu. Jarang ya. Iya. Jadi pengusaha, entrepreneur ya artinya kalaupun ada pegawai pemerintahan ya dia pejabat gitu ya. Baru dia bisa. Itu pun juga mereka waktunya lebih banyak padat ya, datang peresmian dan sebagainya, meeting. Tapi yang lebih santai-santai itu ya pengusaha. Jadi mereka ngantornya ya di around the hotel aja. Restoran to restoran gitu. Mereka bisa run the business. Gue bilang, ini keren banget ya. Gue pengen deh satu saat bisa kayak gini gitu jadinya Mas. Jadi cerita dapat inspirasi untuk shift-nya itu dari situ ya, ngelihat. Dari situ Mas. Gitu ya. Kayaknya sedangkan aku melihat aku, aduh pagi-pagi. Terus tuh kadang-kadang masuk pagi karena kita ada banyak event, pulang malam. Besoknya ya biasa lah anak muda pulang malam gak langsung pulang gitu ya. Iya. Kayaknya istirahat gitu, dikejar-kejar dengan shift gitu ya waktu kerja. Tapi ya itu pengalaman lah buat kita akhirnya bisa kenal-kenal dengan orang-orang yang menurut aku keren-keren gitu. Sampai akhirnya gitu, kemudian shift itu gimana ceritanya? Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Pak Porkas ini adalah salah satu pemilik agensi asuransi yang boleh dikatakan terbesar lah di Greater Bandung, karena ternyata agensi sampai ke Cirebon, sampai ke Tasikmalaya, jadi cukup diperhitungkan. Dan itu sudah dirintis jauh hari yang lalu gitu. Nah pertanyaannya kan, tadi udah terinspirasi sama orang-orang yang kerjaannya cuma ngopi, tamu-tamu. Terus kemudian kok berani gitu, memutuskan ya udah aku shift. Dan shiftnya langsung ke industri asuransi ya, seingatku ya itu ya. Iya, jadi pada saat tahun 2000 ya Mas ya, tahun 2000 itu aku pindah ke Bandung ya.
Jadi itulah kadang-kadang situation is the boss gitu. Jadi aku pengalaman tuh di hotel bintang, salah satu hotel bintang 5 di Jakarta, dan pada saat itu hotel bintang 5 tersebut tuh sampai tutup gitu. Jadi itu nggak pernah kejadian sampai tutup karena ada demo besar-besaran dari karyawan. Nah, aku nggak bagian daripada yang ikut demonstrasi. Gitu. Jadi 1 bulan sebelum kejadian, aku 1 bulan sebelumnya tuh resign gitu ya. Jadi resign baik-baik karena mau pindah ke Bandung, berkeluarga di Bandung, jadi mau cari hotel di Bandung gitu. Jadi pada saat itu aku agak sulit mencari tempat di hotel di Bandung karena satu, standarisasi hotel di Bandung nggak seperti di Jakarta. Jadi ibaratnya downgrade. Tambah lagi waktu itu agak sulit juga untuk hotel-hotel Bandung menerima kita karena pada saat waktu itu tuh ada pemberitahuan buat HRD untuk tidak terima ex hotel ini hotel dulu tersebut. Gitu loh, karena karena waktu itu tamu sampai dievakuasi karena waktu itu ada paket pemberhentian pekerjaan sepihak lah. Jadi SPSI hotel aku yang tempat bekerja lama tuh nggak setuju gitu. Karena itu hotel tersebut kan kalau udah karyawan di atas 10 tahun biasanya diarahkan untuk tidak menjadi employee gitu. Jadi kan sekarang musimnya outsource gitu ya. Betul. Karena cost buat perusahaan itu tinggi sekali kalau misalkan karyawan ini terlalu lama dan menjadi employee. Jadi waktu itu ada kendala di situ sehingga hotel bintang 5 ditutup dan itu heboh, tamu-tamu asing semua dievakuasi. Jadi dalam tanda kutip mencoreng industri perhotelan. Nah, aku yang ex dari hotel tersebut jadi agak sulit nih. Walaupun nggak ada urusan apa-apa ya. Nggak ada urusan, baik-baik aku. Jadi kena dampaknya lah. Jadi karena kesulitan itu akhirnya aku berpikir, waduh, aku harus do something nih. Tapi ya itu ya, waktu itu kalau aku di perhotelan mungkin punya spesialisasi yang khusus ya, karena kan di hotel itu dulu pendidikannya ada pastry, ada kitchen ya. Ya artinya kalau kita jadi kitchen itu kita bisa jadi chef, kita bisa jualan makanan gitu ya, punya skill. Pastry bisa bikin kue-kue. Itu menurut aku skill yang kayaknya kita berani banget deh survive dengan skill itu. Karena nggak usah terlalu susah, kita udah bisa lakukan sendiri gitu ya. Tapi pada saat itu aku kan fokus di sekolahnya manajemen perhotelan. Jadi nggak ngerti itu cara bikin brownies gimana, cara bikin nasi goreng kambing tuh gimana. Iya. Ada skillnya itu skill ya kebanyakan orang. Iya. Artinya skillnya bukan skill spesialisasi, makanya itu salah satu penyesalan juga tuh waktu sekolah di hotel, kenapa aku nggak mau masuk kitchen gitu ya. Karena pada saat tahun 90 masuk bisnis kitchen itu kayaknya cewek semua. Beda dengan sekarang ya. Sekarang ya. Chef-chef ternama yang itu ratingnya mahal banget tuh cowok-cowok bertato semua. Benar. Ya. Tahun 90 itu waduh, kayaknya masuk kitchen itu benar-benar enggak banget gitu ya, karena didominasi sama cewek. Jadi pada saat itu aku repot tuh, artinya nggak punya skill, mau bisnis gimana, nggak punya bisnis. Nah akhirnya aku waktu itu lihat-lihat koran gitu ya, biasalah pada saat tahun 2000 itu koran masih gede-gede lowongannya, tulisannya gede-gede kan. Betul. Jadi pokoknya kalau kita ngelihat yang paling gede tulisan lowongannya perusahaan Bonafit aja gitu. Benar. Itu Sabtu Minggu tuh biasanya tuh. Dia punya duitnya banyak nih, bayar iklan buat pasang iklan. Gitu. Waktu itu ada perusahaan asing life insurance. Jadi dia cari financial consultant. Jadi pada saat itu juga judul-judulnya financial consultant, aku juga masih belum ngerti gitu ya, apa jadi perencanaan keuangan, jadi apa ya ujung-ujungnya sih ternyata pas interview, jadi tenaga pemasar di asuransi jiwa. Dan itu tahunya belakangan setelah interview. Mas, pas interview gitu ya, ada bos aku waktu itu, oke, kamu pengalaman di sini, oke, kamu ikut training, pokoknya kamu 1 bulan 2 ya, cuman gitu doang. 1 bulan 2 apa? 2 orang kamu masukin jadi nasabah dan kamu dapat fasilitas ini. Ya udah deh Pak, daripada aku juga waktu itu karena masih belum dapat kan. Dan udah berkeluarga pula ya. Udah di Bandung. Udah berkeluarga. Jadi tekanan tuh agak kenceng juga. Jadi memang kadang-kadang untuk orang berubah itu menurut aku sometimes perlu kondisi terdesak. Sebenarnya nggak mesti harus terdesak kalau kita bisa realize. Dengan ada sharing-sharing ini untuk berubah itu jangan nunggu terdesak, karena terdesak itu jadi agak pikirnya nggak jernih ya. Benar.
Ya karena aku waktu itu Mas, ibaratnya di hotel itu hasilan sih banyak ya, artinya karena ada gaji kita, ada service charge, ada Hmm, basic, tapi hariannya juga lumayan, uang tip. tips ya Aku karena di tahun 90-an itu, satu hari itu uang tips itu karena bintang 5 diamond bisa 500.000. wow. Tahun 90 Mas, dengan usia 20 tahunan gitu. Waduh. Ya tapi masih belum mikir Eh, sampai ke jauh ke depan atau di tahun. Itu dia Mas, makanya Ya, minim literasi keuangan pada saat itu. Jadi yes. aku spending income harian tuh setiap hari ke salah satu kafe yang lumayan beken di Heeh. Jalan Sudirman itu, yang Heeh. bawahnya dulu restoran ini, dia yang ada gitar-gitarnya itu, ya, Oh, aku sebutnya hard rock lah gitu ya. Setiap malam di situ. Jadi spending di sana juga lumayan gitu. Karena kita lihat waduh. parameter tamu-tamu ya. Tamu-tamu kok hidupnya seneng gitu ya. Heeh, heeh, heeh. Jadi tamu seneng, kita juga seneng dong. Tenang. Tamu enjoy life, kita enjoy life dong gitu ya. Cuman bedanya kita spending uang di tempat orang gitu ya. Kalau Iya, tamu di iya, tempat iya, kita, iya. kita di tempat orang. Jadi pada saat 10 tahun nggak punya saving, jadi agak berat memang. Udah berkeluarga, nggak punya Nggak saving, punya saving. pindah ke kota baru, dari Jakarta ke Bandung, kan itu, waduh, nggak punya saving, gimana ya, nggak ada Ya pegangan, nggak benar-benar. ada income. Jadi Kerjaan mau nggak nggak mau ada harus, pula gitu kan. nah, jadi kondisi itu yang membuat aku harusnya coba. Tapi aku punya pengalaman waktu di insurance dulu juga, yang akhirnya aku bilang, ya udah deh, gue jalanin deh, gitu. Gimana tuh? Jadi waktu aku tahun sekitar 96 lah ya, 96, aku tuh pulang dari kafe tersebut tuh agak subuh-subuh, ngantuk gitu ya, pakai Hmm. mobil, jadi aku kecelakaan. Oke. Jadi kecelakaan itu aku udah nyaris juga sih, karena aku posisinya kejepit setir gitu ya, dan itu posisi mesin nyala, jadi buka semuanya, kena pecahan kaca, jadi udah jam 4 subuh di Jalan Juanda. Oke. Jadi pada saat itu aku ketolongnya karena subuh itu jalan lancar, ada apa, mobil derek yang bisa ngeluarin aku dari kejepit setir itu gitu loh Mas. Oke. Karena kan mobil waktu itu ringsek gitu ya, tabrakannya, sehingga aku posisi kejepit gitu, mesin nyala, jadi harus ditarik gitu, Tarik. Ya. di keluar. Jadi tarik, aku keluar. Nah pada saat itu aku punya pengalaman dengan insurance itu, ya waktu di hotel itu ditawarin sama tante. Jadi nggak ngerti belinya juga Mas. Ya, Artinya ya, jadi ya, ya. pokoknya beli itu supaya nggak nelponin lagi deh nih tante gitu. Iya. Karena ganggu banget gitu. Iya. Aku masih single man gitu ya. Pokoknya kamu harus sisihin 300.000 gini ya. Ya, ya, ya. Ya nanti tante terus sampai datang ke hotel juga, karena aku di depan frontliner, jadi kamu datang bisa ketemu gampang gitu ya, karena kan nggak ngumpet di belakang di Iya, dalam hotel, iya, tapi di iya, depan iya. gitu. Ya udah, deh asal beli deh. Nah pas kecelakaan itu aku ngerasakan benefit dari, iya, karena ini kan aku kan plastik gitu ya Mas ya, artinya ini operasi nih. Pada saat tahun 90-an itu biayanya hampir 15 jutaan waktu itu di rumah sakit, mahal. Sedangkan benefit dari kantor tuh nggak cukup pada saat itu. Oke. Jadi ada insurance dari kantor, tapi limitnya cuma 3 jutaan lah waktu itu. Iya, iya. Jadi langsung habis tuh ya, dipakai operasi. Iya nombok. Untung ada asuransi yang dari tante dari si tante itu. Ini, yang tadi ganggu tadi. Nah, jadi aku pengalamannya itu doang waktu join di life insurance. Iya. Jadi aku pikir, wah ini manfaatnya bagus nih. Artinya aku yang nggak kepikir, ya udahlah, ini dia bicaranya ini untuk dana pensiun yang kayak gitu-gitu ya. Ternyata ada benefit itunya nih. Betul. Dan pasti kita nggak kepikir lah. Ya kan? Belum kepikir dana pensiun, kerja juga baru 45 tahun. Gue masih nikmatin banget deh, gue punya income ya, ngapain, mendingan aduh kita fun deh ya nggak? Iya benar. Tapi terus kemudian itu join di industri asuransi tahun 2000. Oh, berarti udah 21 tahun ya. 21 tahun dari Mas. Dari financial consultant tadi ya. Agent lah ya. Tapi aku waktu itu langsung ya, karena memang kita ngelihat profil tamu-tamu hotel itu orang bisnis gitu ya. Jadi ada tamu-tamu kita tuh importir, eksportir yang dari Hong Kong datang itu dagang gitu ya, bagaimana dia cari rempah-rempah murah-murah di sini. Aku kan sering ngobrol gitu ya, untuk dia kirim di luar gitu ya.
ada juga yang orang Indonesia itu yang kerjaannya import barang-barang, bagaimana cara pikirnya mereka gitu ya. Akhirnya, oh ya bisnis itu ya memang harus kecil kali banyak, ya income lu naik gitu. Artinya mereka juga ngambil keuntungan nggak gede-gede, tapi kali jumlahnya yang mereka belanjakan, mereka perdagangkan, mereka jadi kaya raya. Nah pada saat itu di life insurance aku juga berpikir gitu. Jadi waktu dulu itu ya sekarang juga sampai sekarang average commission ya untuk produk insurance itu dulu ya sekitar 40%, kalau sekarang dengan bonus-bonus juga bisa sekitar 40% dari premi ya. Ya, artinya cake-nya segitu. Tapi aku pikir gila, ini aku segini, dapat segini. Terus tuh ada leader aku kan yang pasang iklan pada saat itu dapat aku. Wah, dia dapat segini nih. Satu orang kayak aku. Ya, timnya ada beberapa nih, gitu ya. Jadi aku bisa ngitung penghasilan dia berapa gitu. Ya. Aku pengen dong gitu ya, aku pengen artinya karena aku setiap bulan pada saat join itu nggak pernah kosong Mas. Memang aku nggak menjadi top agent gitu ya, karena parameter waktu itu aku cuman yang penting ini aku bisa ada income dulu deh, ya ada income. Tetap pikirannya masih mau kembali ke hotel, cuman situasinya yang penting ada activity. Kalau ditanya tetangga kerja, kalau mertua keluar kamar kita udah pergi duluan gitu ya artinya. Benar banget. Kalau mertua keluar kamar masih ada kan bahaya juga ya. Iya bahaya benar. Ada bisa kabur duluan gitu ya. Nah itu aja dulu. Jadi tapi karena lingkungan setiap hari ngelihat yang sukses ngobrol sama mereka, lama-lama sih tertarik juga untuk mendapatkan sesuatu yang lebih gitu ya. Dan akhirnya itu membuat bisa bertahan 21 tahun ya. Ya, aku dibilang tuh waktu di perusahaan sebelumnya lumayan cepat ya dengan zaman dulu dengan sistem promosi yang lumayan ketat gitu ya. Aku dalam waktu 2 tahun udah bisa jadi kepala cabang dulu. Dalam waktu? 2 tahun. 2 tahun? Wow. 2 tahun di industri. Iya. 2 tahun di industri itu aku udah kepala cabang. Jadi termasuk the faster lah ya di eranya waktu itu. Karena itu 2 tahun itu, kenapa bisa 2 tahun? Apakah karena mindsetnya aku mau jadi kepala cabang? Ataukah mindsetnya karena enak ya kalau jadi kepala cabang, income-nya gede gitu. Jadi sebenarnya waktu itu dikejar kepala cabangnya atau income-nya? Iya, memultiply income aja Mas. Multiplikasi. Jadi saya dengan kemampuan saya sendiri itu sebulan segini. Artinya ini dimentokin juga ya paling kenaikannya nggak akan gimana-gimana juga. Jadi saya harus melakukan rekrut gitu ya. Artinya bagaimana menduplikasi bisnis saya. Betul. Jadi tujuannya sih simpel gitu aja. Tapi dengan begitu akhirnya saya promosi menjadi junior leader. Waktu itu di perusahaan saya cuma ada 3 layer. Agent, leader, branch manager gitu lah. Jadi cuma 3 layer lah gitu ya. Ya alhamdulillah gitu Mas. Artinya ya itu jadi apa yang aku hilang di perusahaan sebelumnya dengan uang tip 1 hari 500.000 gitu ya. Itu ada penggantinya. Kemudian ini lebih enaknya artinya aku nggak pakai uniform. Kalau waktu di hotel dulu kan kadang pakai topi, kadang pakai ini. Jadi ini uniformnya bisa lebih sesuka-suka kita aja lah. Jam gitu kerjanya juga. Iya, jam kerjanya lebih banyak. Ya jadi itu yang membuat aku tuh oh ya udah ini bisnis yang oke deh. Gitu. Nah, terus kemudian gini, Pak Bro. Kan Pak Bro Porkas ini udah 21 tahun di industri, kemudian sudah ngerasain memang benar-benar dari bawah sampai dengan posisinya sekarang saat ini. Jadi mungkin teman-teman peserta pendengar BHR Talks juga saya harus sampaikan informasi bahwa Pak Porkas ini tidak cuma membawai 1 agensi, tapi ada 8 ya kalau nggak salah ya. Ya tadinya 6 ya. Tadinya 6. Iya. Sekarang kita on progress nambah lagi Mas. Nah, Kemarin sih bilangnya 8 ya. Pokoknya saya percaya 8 lah karena on progress 8 dengan 2 coming soon. Ya saya anggap consider done gitu ya 8. Yang dulu dari agent biasa kemudian menjadi sampai punya 8 agensi. Dan tadi konsep multiplikasi income. Nanti kita akan bahas lebih lanjut multiplikasi income di belakang ya, Pak Bro ya, karena ternyata setelah dari agensi ini banyak sekali yang dikembangin. Tapi gini,
ada orang yang kalau di industri kan kita kenal ada dua kutub ya. Kutub pertama itu adalah kutub yang udah saya masuk di industri sebagai dalam tanda kutip pedagang polis. Ya kan? Saya masuk, pokoknya saya jualan sebanyak mungkin, seini mungkin sampai saya meraih satu predikat tertentu, ya. Karena saya dagang polis dalam tanda petik. Tapi ada orang yang mengambil kutub yang lain seperti Pak Bro Porkas ini sebagai seorang pebisnis asuransi, which is di mana saya sadar kemampuan saya terbatas, maka saya harus saya lakukan adalah saya menduplikasi diri saya. Nah, Pak Bro kan 21 tahun nih. Kalau saya boleh minta saran, kalau misalnya saya orang baru mau masuk industri ini, apa yang harus saya bangun ketika saya mau masuk? Adakah saya menjadi seorang pedagang polis? Bisa saya juga bisa kaya, karena kalau saya dagang banyak kan mesti kaya. Ataukah saya sebaiknya menghadapi tantangan ke depan nih, industri yang semakin kompleks ya? Ataukah saya harus jadi seorang pebisnis gitu? Kan Pak Bro udah bisa lihat nih ke depan kayak gimana. Kira-kira sarannya gimana? Ya agak ini sih Mas ya, ini agak dilema karena begini, banyak juga sebenarnya mereka yang dulu teman-teman karyawan gitu ya, berpikir pengen menjadi pengusaha kayak gitu ya. Jadi kalau kita tanya apa sih tujuan lu jadi pengusaha gitu ya, jadi entrepreneur, jadi self-employee gitu ya. Ya umumnya sih ya mereka-mereka yang tadinya karyawan pengen jadi usaha, kalau ditanya ya pengen perbaikan penghasilan kayak gitu-gitu ya. Karena kalau di karyawan itu katanya gitu ya. Itu bisa ditentukan gitu ya. Nah, kemudian kalau ditanya lagi apa tujuannya, ya pengen jadi bos diri sendiri, nggak mau ditekan. Pengen waktu fleksibel gitu ya, pengen waktu fleksibel. Ya kalau ditanya itu menjadi tujuannya, menurut aku nggak ada yang salah dari situ. Betul. Nggak ada yang salah, kita menjadi usaha nggak ada yang salah. Cuman itu baru tahu yang enak-enaknya aja. Iya kan? Yang enak-enaknya jadi pengusaha gitu ya. Income tidak terbatas, jadi bos diri sendiri, waktu tidak terikat, itu yang enak-enaknya doang ya. Benar. Nah, artinya yang perlu kita persiapkan juga itu mental kita siap nggak gitu ya menjadi seorang entrepreneur gitu ya. Siap artinya pada saat 1 bulan tuh nggak terima gaji gitu ya. Siap nggak 1 bulan nggak terima gaji kadang-kadang nombok. Nah, siap nggak pada satu saat itu nombok yang mungkin sampai minus minjem, tapi kita harus stand up lagi gitu, harus survive lagi gitu. Iya. Nah, banyak orang tuh nggak siap di situnya. Jadi banyak orang nggak siap di situnya. Jadi mereka tahu enaknya, memang nggak bisa diinikan sih Mas ya, karena menjadi seorang pengusaha, ya artinya dia harus mempunyai mental pengusaha. Nah, jadi pertanyaan Mas Basri tadi, apakah saya mau mendingan jadi penjual atau saya jadi pengusaha asuransi gitu ya? Yes. Kalau saya bilang memang ini menjadi satu hal yang menjadi penjual asuransi, ya bagus. Ini penjual asuransi kalau kita mau fokus, mau all out di sini juga penghasilan nggak kalah. Iya. Ya. Nggak kalah, artinya dia bahkan dia mungkin secara mindsetnya dia, saya nggak perlu mikirin orang. Karena mikirin orang itu, ngurus orang itu sulit ya. Udah diurusin, ya udah disupport, dibantu, nggak menghasilkan apa-apa, malah masalah wae gitu ya. Berarti gitu ya. Ya, mendingan saya fokus jualan aja ke nasabah. Saya urus nasabah, saya antar nasabah, nasabah bisa memberikan sesuatu ke saya dalam waktu cepat. Iya. Gitu. Jadi nggak salah dengan itu. Nggak salah. Gitu ya. Betul ya. Nah, kalau menjadi pebisnis asuransi juga itu satu hal yang baik. Jadi kalau menurut saya juga buat teman-teman yang mau bergabung di industri, cek gelombang aja dulu. Oke. Apakah teman-teman itu di mana nih passionnya? Karena gini, saya masuk industri, saya tahu cara jualan. Saya ngerti banget handling objection, ya. Tapi saya nggak passion banget untuk bagaimana terus penjualan sampai mungkin 8 jam waktu saya tuh fokus untuk prospecting aja.
Oke. Nah, jadi saya waktu itu pikir mempercepat dengan multiply gitu ya. Jadi kalau saya punya penghasilan segini, saya ajarin orang itu dengan penghasilan yang sama saya atau setengah dari saya atau lebih dari saya, dan saya ciptakan beberapa orang, maka income saya bisa jauh lebih stabil gitu. Jadi saya pilih opsi itu, membangun bisnisnya. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya pilihan tadi tidak ada yang salah ya. Nggak ada yang salah, tinggal kita cek dulu pada saat kita join ya. Iya. Pada saat passion kita di mana nih? Yes. Intinya adalah kita mengenali dulu diri sendiri kita. Betul nggak? Iya. Nah, kadang-kadang kita fail, kita gagal tuh karena kita sebenarnya gagal mengenali diri kita sendiri. Kita lihat orang lain, oh ini Pak Bro Porkas bisa sukses nih dengan cara begini. Kayaknya aku juga bisa. Padahal diri sendirinya mungkin belum tentu cocok. Iya. Betul kan? Iya. Yes. Padahal kita mungkin kalau fokus lebih ke penjualan pribadi, tapi ya itu pada saat kita mencoba, kita ikutin sesuai yang diarahkan. Artinya maksimalkan dulu. Ya, jadi artinya kalau mau jadi pemasar yang bagus, ya tentu aktivitas bagaimana bisa satu hari itu bisa melakukan beberapa kali presentasi, pertemuan, itu dilakukan. Jangan kita gamang tapi mencoba sebagai pemasar pribadi itu aktivitas kita 1 bulan cuman 1-2 kali melakukan bisnis stok gitu ya, susah juga ya. Benar. Sama, jadi yang penting kita tadi mau mencoba pebisnis asuransi, ya. Betul. Jadi pertama mengenali diri sendiri, begitu kita sudah kenal kita harus yakin, betul ya? Karena bagaimana kita meyakinkan orang kalau diri sendiri kita sudah aja nggak yakin, gitu kan kira-kira ya filosofinya. Benar. Memang sih sebagai pebisnis itu ya kita harus kuasai apa yang kita mau jual, apa yang mau kita ajak orang berbisnis. Jadi menurut aku dan boleh dicek dimanapun, mereka yang menjadi pebisnis asuransi yang berhasil tuh dengan parameter misalkan ya manpowernya ada, produksi timnya ada gitu ya, pengembangan bisnisnya ada, itu pasti senior leadernya itu memang dia paham betul menjual, karena perlu mentoring. Seorang pebisnis junior tuh perlu mentoring. Jadi kalau kita mau buka bisnis, kita nggak ngerti untuk bagaimana produk ini bekerja gitu, bagaimana produk ini it works gitu ya, beauty of produk lu ini sulit menginspirasi ke pebisnis baru kita. Kemudian bagaimana menduplikasi ya, bagaimana melakukan pengembangan supaya duplikasinya jalan ke bawah, itu memang tantangan banget. Jadi memang harus pinter dulu pebisnisnya. Nah, cara pinternya ya memang dia harus belajar, dikenali dulu pekerjaannya dulu sebagai pemasar ya. Pemasar itu dia benar-benar matang di situ, barulah dia coba di bisnisnya. Itu baru akan lebih bagus, Mas. Lebih bagus ya. Jadi aku lihat berarti pelajarannya ada 4 nih dari apa yang tadi udah diuraikan oleh Pak Bro. Pertama adalah kita harus mengenali diri kita sendiri, ya kan? Jadi sebenarnya potensi kita tuh di mana sih? Kita nih jago jualan kah atau jago meyakinkan orang untuk join di bisnis kita, gitu ya? Nomor 2 adalah setelah kita tahu potensi kita di mana, kita harus punya kemampuan untuk meyakinkan diri sendiri dulu sebelum meyakinkan orang. Terus yang ketiga, cari mentor yang benar. Ya nggak? Kalau nggak mentornya nggak benar ya pasti nggak bisa sukses juga, nyungsep juga. Nah, itu yang kadang-kadang saya lihat teman-teman ada yang gagal karena mereka justru cari teman yang gagal. Nah, merasa senasib ya, betul ya? Jadi karena kalau yang sesama itu memang jadi curhatnya nyambung gitu. Nah, gitu. Padahal itu keliru ya, harusnya nggak boleh begitu ya. Padahal itu curhat menyesatkan itu. Menyesatkan gitu. Jadi yang ketiga adalah cari mentor yang benar. Yang keempat adalah jangan berhenti belajar. Betul ya? Betul, Mas. Waduh, saya sering ikut banget di kelasnya Mas Basri. Karena ilmunya selalu pasti dinamis ya. Karena kita kan berhubungan dengan manusia ya, pasti yang banyak berubah. Betul. Nah, betul. Gaya penjualannya juga berubah-berubah, Mas. Nah, benar. 4 mindset yang harus dimiliki ketika seseorang sebenarnya mau masuk sebuah bisnis. Sebenarnya nggak cuma di bisnis asuransi ya, itu kan sebenarnya berlaku untuk di semua bisnis ya. Semua bisnis ya. Semua bisnis. Makanya itu dia, Mas, kalau boleh aku sharing di sini gitu ya, karena aku kan melihat ya di life insurance bisnis ini banyak nama-nama besar tuh yang menurut aku tuh
gila, gue ngefans banget dan gue pengen seperti mereka, ya. Ya, jadi nama-nama besar yang memang dia produktivitinya udah gede, income-nya tuh udah mungkin digitnya itu satu hari udah double digit gitu ya. Karena waktu aku di insurance itu, bos aku yang lama tuh, gue tuh ya kalau di sini satu hari dapat duit 3 juta per hari di sini, di senior di life insurance ya. 3 juta per hari gue udah keluar. Jadi kalau 3 juta per hari kan hampir digitnya udah kebayang lah ya, cepet gitu ya, satu bulan gitu ya. Padahal ya kerja dia ya agak santai juga segitu ya. Aku mikir, waduh ini asik juga, keren juga gitu ya. Aku juga pengen jadi begitu. Tapi aku juga sempat kepikir tuh, karena income di life insurance ini kan kadang-kadang tuh income-nya banyak lebih, Mas. Jadi benar loh Mas, jadi banyak lebihnya. Padahal kita cost of life kita kan udah terukur ya, misalkan satu bulan berapa, bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar makan itu, berapa sih? Nah, gitu, ya kan. Lebihnya tuh seringkali banyak gitu. Nah, aku waktu itu kepikir, akhirnya karena aku ngelihat tamu-tamu hotel itu banyak pengusaha yang usahanya banyak banget gitu ya, ada usaha ini, usaha ini, usaha ini, usaha ini. Jadi dia nggak punya satu usaha. Usahanya banyak, yang penting dia ngerti, dia kuasai, dia tahu, dia ada modal, dia lakukan gitu ya. Jadi aku bikin beberapa usaha juga Mas. Jadi pada saat ada duit-duit lebih itu, karena pengalaman 10 tahun itu aku nggak punya saving, jadi benar-benar starting from nol gitu ya. Padahal kalau aku di sekarang ini mengerti yang namanya investasi 10 tahun tuh, aduh kalau kita beli saham tuh udah berapa ya duitnya. Benar. Nilainya itu udah multiply-nya jadi berapa. Cuman ya udahlah itu pembelajaran 10 tahun nggak melakukan saving. Jadi pas aku di life insurance tahun 2000 itu, aku another 2 tahun dengan adanya duit-duit yang lebih-lebih itu, aku udah bikin usaha. Tapi memang usaha yang nggak terlalu aku ada involve di dalamnya. Oke, nah itu nanti kita akan dalemin. Kenapa begitu? Karena kan mungkin kaitannya nanti dengan manajemen waktu kan. Betul Mas. Gitu. Jadi kata kuncinya di situ. Kata kuncinya di situ. Nanti kita bahas itu di terakhir. Sebelum masuk ke sana nih, Pak Bro. Kan gini, tadi ya kita bicara tadi 4 mindset tadi ya. Mengenali diri sendiri, kemudian percaya diri, kepercaya kemampuan kita sendiri, cari mentor, kemudian belajar. Nah, Pak Bro kan sudah 20 tahun di industri. Saya kira mungkin udah mentoring orang, udah mungkin bukan ratusan lagi, mungkin udah ribuan gitu ya. Apa sih yang Pak Bro lihat? Ini kan tadi kalau kita bicara mindset tadi kan dari sisi internal ya, dari sisi kita sendiri gitu ya. Mental, artinya itu harus kita bangun sendiri kemampuan. Tapi kalau dari sisi eksternal, Pak Bro sebagai mentor, ada nggak sih ciri orang yang ini bakalan sukses nih? Wah ini enggak nih. Gue mau ajarin kayak gimana pun, dia nggak bakalan sukses. Ada nggak kayak semacam pernah punya rumusan kayak gitu. Jadi gitu ngelihat orang diajarin 1-2 kali, lu nggak bakalan sukses. Tapi mungkin kita nggak ngomong ya. Ada nggak rumusan kayak gitu, Pak Bro, selama 20 tahun mentoring orang gitu? Ya, jadi memang ini unik bisnis gitu. Sometimes kita rekrut orang tuh awal-awal mereka tuh, waduh, benar-benar mempunyai visi misi tujuan kerja tuh clear banget ya. Clear banget gitu. Tapi pas mereka join gitu ya, mereka ngadapin kendala begini begitu, kayaknya cepat banget mereka mengalihkan tujuan mereka. Yaudah, gue kayaknya nggak cocok di sini, alihkan bisnis lagi gitu ya. Jadi ya itu, karena menurut aku pertama di mindsetnya yang nggak siap gitu. Jadi banyak orang join ke life insurance ini karena mereka melihat di asuransi itu atau bisnis atau usaha ya nggak mesti harus asuransi, kind of bisnis tuh banyaknya bukan main. Mau betul. Ya apalagi tanpa modal, lu mau jadi multi level pun itu bisa berhasil. Lu mau jadi dagang properti juga lu bisa berhasil. Lu mau insurance bisa berhasil. Itu pilihan pekerjaan itu yang ibaratnya lu bisa jadi entrepreneur tanpa modal, bisa jadi pengusaha tanpa modal, kan itu pilihannya banyak dan banyak bisa berhasil. Apa yang membedakan mereka yang berhasil ya mindsetnya. Jadi mereka siap gitu ya, siap perih dulu, wani perih gitu ya, artinya wani perih gitu ya. Wani perih itu tuh ya gimana ya, insecure-nya tinggi, jadi siap dengan insecure-nya. Nah, orang-orang yang sudah terbiasa dengan rasa secure walaupun penghasilan itu tidak cukup dan kalau dipikir lagi tidak akan mungkin membuat mereka bisa mencapai tujuan mereka, tapi mereka ada rasa secure di situ. Setiap bulan mereka
dapatkan pasti. Lingkungannya juga mereka walaupun ada tekanan tapi mereka tahu bagaimana menahan tekanan tersebut di pekerjaan itu. Jadi ya untuk berubah ke sini, insecure nomor satunya itu jadi terancam gitu ya. Jadi memang kalau aku lebih melihat calon-calon partner yang berhasil ataupun yang tidak akan berhasil, ya pertama sih aku lihat dari pola pikirnya mereka dulu. Jadi bagaimana kesiapan mereka menghadapi satu bisnis, satu peluang usaha ini kan bisnis dalam tanda kutip penolakan ya. Yes. Ya, penolakan ini memang kadang-kadang diomongin gampang. Oh ya ditolak mah biasa aja, ditolak ya. Tapi sometimes baper juga mereka. jadi ya, tapi yang paling mendalam lagi artinya bagaimana mereka ini background. Ya. Jadi memang kalau orang-orang yang backgroundnya itu dia kurang sulit bersosialisasi gitu ya. Artinya dia maksudnya tuh temannya banyak gitu ya, aktif dan ini dia memang agak sedikit lebih PR karena kan satu buat mereka ini membangun hubungan dulu menjadi tantangan nih. Betul. Ya. Ya, jadi dia membuka satu hubungan, membangun hubungan biar bisa ada trust itu udah PR karena yang profil-profil gini kan ibaratnya mereka sulit gitu ya. Jadi itu menjadi handicap juga dan kemudian kalau mereka itu selama ini tidak mempunyai pengalaman penjualan gitu ya, nggak pernah jualan apapun, itu juga mungkin agak lebih sulit karena di bisnis jualan gitu ya. Jadi lebih dari situ aja parameternya Mas, artinya. Tapi nggak, walaupun saya juga bukan penjualan dulu ya, artinya lingkungan. Ya kalau kita mau mencoba dapat mentor, mindset kita jelas, kita siap menerima perubahan ini, kita mau berubah. Ya kita berjuang untuk impian kita tersebut, kita berjuang berarti ya benar-benar fighting ya, apapun itunya kita enjoy ya, insya Allah sih bisa. Gitu, makanya memang kalau boleh saya tarik kesimpulannya berarti gini, jadi faktor terbesar orang bisa sukses atau enggak, itu lebih ke di dalamnya dia ya. Karena pada siap saat nggak dia berdamai dengan situasi itu. Iya kan, pada saat pertemuan kan kita nggak bisa tebak, nggak ada tanda kan. Nggak ada tanda, Mas. Nggak ada. Mau siapapun itu rekrut nggak ada. Makanya kalau di dalam bisnis ini ada yang namanya Pareto, artinya hukum Pareto. Artinya dari 100% total partner bisnis kita tuh ya mungkin 20% yang memberikan kontribusi pada 90% hasil. Ya, betul. Jadi itu memang kita nggak bisa inikan sih Mas. Nggak bisa karena ya. memang Betul. Sama lah, ikan tawar hidup di ikan laut nggak akan bisa, ikan laut hidup di ikan tawar nggak akan bisa. Dia benar. Dua hal yang berbeda. Iya. Itu tapi memang kita diri tadi. Nah, benar. Jadi balik lagi nih. Aku mau tegesin lagi. Jadi kalau orang mau masuk bisnis apapun ya, termasuk apa yang sudah diteliti oleh Bro Podcast Pak Bro sekarang ini. Jadi penting untuk mengetahui empat mindset tadi. Terus yang kedua, yakin sukses. Kenapa? Karena pada pertemuan dengan mentor kita tuh tidak punya ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa kita akan gagal. Betul ya? Jadi, betul. Pak Bro sebagai mentor 20-an tahun, belum pernah ketemu ada orang yang, kalau ada garisnya di jidat itu pasti gagal, ya kan? Nggak ada kan begitu kan? Nggak ada ya. Jadi pada dasarnya semua orang punya hak untuk sukses. Kira-kira gitu ya? Oh iya, betul. Semua orang punya hak. Tinggal kita memang benar-benar pada saat kita mengambil keputusan, kita harus siapkan ya segala sesuatunya ya, pikiran, tenaga, untuk mempelajari hal tersebut. Jadi kita serius di situ. Itu aja kata gue, serius, fokus di situ. Iya, benar. Serius saja. Kasih waktu, artinya kita udah serius. 3 bulan menurut aku cukup untuk mengenali satu bisnis. Ya, 3 bulan ya? cukup. Artinya serius lakukan, 3 bulan nggak kelihatan hasilnya, udah better lu forget it, lu change your job. Mending gitu. Karena kalau lu lanjutin, lu juga akan hasilnya begitu-gitu aja. Betul. Nggak akan mendapat sesuatu yang extraordinary gitu. Betul. Jadi aku sih berprinsip gitu, 3 bulan lu coba tapi fokus serius, lakukan semuanya dengan benar gitu ya, cari mentor yang benar, diskusi dengan dia lebih cepat, lihat hasilnya. Kalau nggak ada movement,
udah kalau memang lu mau buang-buang waktu ya boleh lu di sini tetap gitu ya. Tapi kalau lu mendingan lu change your job, mendingan cari ada Dari yang alternatif bisnis. sektor yang lain. Sektor yang lain. Karena menurut aku cukup, man. Cukup banget Mas 3 bulan. Pak Bro, ini nggak berasa kan? Tadi Pak Bro bilang, udahlah kita ngobrol 40 menit. Ternyata udah 45 menit loh. Tapi aku masih satu pertanyaan nih. Ya kan? Udahlah Mas, cukup. Tanya. Jadi gini, kadang pada saat kita mengajak orang atau merekrut orang masuk di dalam bisnis kita, bisnis apapun lah ya. Kalau dalam konteks kita saat ini kan di industri jasa keuangan. Kita sering ketemu orang yang, udahlah aku nggak maulah join di bisnismu karena aku sibuk. Karena aku sudah punya bisnis, aku nggak punya waktu. Nah, in contrary, ya di kebalikannya, Bro Porkas ini tadi mengelola 8 agensi. Juga punya beberapa usaha sektorial lah, saya sebut sektorial ya. Karena kalau yang sektor investasi yang nggak kelihatan kan saya nggak akan korek gitu ya. Sektorial yang kelihatan gitu, ada beberapa properti yang disewakan, kos-kosan dan lain-lain termasuk cucian mobil. Pertanyaannya, kenapa ada orang yang baru punya satu bisnis saja bilang aku nggak punya waktu? Nah, sedangkan Anda ini yang udah mengelola bisnis banyak banget, kayaknya kok kayak kurang kerjaan gitu. Apa sih rahasianya gitu supaya kita itu bisa kayak Pak Bro Porkas ini gitu. Jadi Mas Bas, emang kadang-kadang suka itu tantangan sih Mas. Kalau aku sih melihatnya waktu ada, kesempatan ada, bagaimana kita memultiply aja terus. Karena gini, karena orang yang punya bisnis juga saya perhatikan, kan pengusaha tuh banyak kelasnya. Yes. Ya. Jadi kayak karate itu kelas biasa sampai sabuk hitam tuh ada sabuk-sabuknya gitu. Ada klasifikasi. Banyak orang usaha judulnya pengusaha, tapi dia kelasnya juga ya standar aja, cukup buat makan, hidup, bayar cicilan cukup gitu loh ya. Iya, betul. Artinya yang kenapa banyak yang begitu, tapi judulnya usaha sudah, nggak jadi karyawan. Ya karena dia berpikirnya sudah cukup, karena dia udah menutup gitu loh. Jadi dia nggak bisa membuka diri untuk sebenarnya lu masih bisa lo nambahin isi lu lagi, pundi-pundi lu lagi. Jadi itu yang menurut aku tuh ya contoh lah ya. Orang yang berhasil sama yang tidak berhasil. Saya punya agen dulu ya, artinya dia jadi agen mentok, dia udah jualan segimana caranya mentok, dia coba-coba jadi corporate insurance, dia bisa sampai kayak city head gitu ya, udah head area, mentok, dia akhirnya coba usaha bikin rokok-rokok fake gitu, rokok biasa dari elektrik. Nah, itu menurut aku cepat sekali orang tuh punya aset mungkin dalam waktu 2 tahun itu sekitar in total mungkin 30-40 miliar. Wow. Aset dia. Dari dia agent aku, udah dia jualan, udah bisa dibilang MDRT, udah mentok gitu ya. Kemudian dia mempunyai challenge hidup, kayaknya jadi senior leader corporate di insurance. Aset dia pindah, dia jadi kayak corporate staff gitu, sales head. Dia rasain di situ, dia pikir udah mentok deh segini-segini aja income-nya. Ya karena dia udah di dalamnya, dia tahu kan gitu ya. Mentok sampai level CAO berapa sih kurang lebih gitu ya, dia mentok gitu ya, dia udah tahu dia. Kemudian dia berubah haluan, loh. Artinya dia bikin satu liquid nyampur-nyampur, tapi itu juga dia nggak cukup nyampe situ. Dia bagaimana dia akhirnya import barang, import bahan. Import bahan dengan cara menerobos, akhirnya tuh dia bisa menguasai barang-barang, dan aku lihat banyak orang yang takut. Jadi dia banyaknya takut ya. Jadi untuk dia menjadi lebih besar lagi harusnya bisa takut. Jadi menurut aku di situ. Jadi kebanyakan pengusaha itu dia pikir udah cukup. Padahal kalau dia mau atur waktu sedikit itu sangat mungkin dia bisa menambahkan. Sangat mungkin. Ya. Ya kalau masalah waktu kerjanya itu jadi lebih banyak ya udah pasti gitu ya. Tetapi konsekuensi. Artinya tapi kan walaupun lebih banyak, kalau kita enjoy dan kita tidak, tekanannya ada pada diri kita sendiri, mungkin akan lebih nyaman juga melakukannya gitu loh Mas. Jadi kata kuncinya di situ Mas, artinya banyak pengusaha yang belum mau gitu ya, belum mau join karena mereka nggak melihat satu potensi yang ada di diri mereka itu, bahwa mereka tuh sebenarnya bisa loh. Sebenarnya bisa banget kalau dia mau mempelajari satu bisnis baru tanpa perlu khawatir mengkanibal bisnis lamanya mereka. Oke. Ya, karena
kan kita ada time management ya, ada bisa delegasi orang betul, melakukan orang. Saya selalu bilang ke ibu-ibu, mohon maaf ya kalau kita rekrut ibu-ibu gitu ya, Bu, maaf bukan nganter anak nggak penting, bukan ini anak nggak penting. Ya, bukan di rumah nggak penting nyetrika baju. Tapi kalau misalkan value ibu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar lagi, kenapa pekerjaan itu nggak diserahkan ke orang aja ya? Ibaratnya jaga rumah, nyetrika rumah, antar jemput anak, misalkan begitu lah. Iya. Artinya itu loh, value kita kalau misalkan kita bisa gunakan untuk sesuatu yang lebih besar, itu bisa banget. Jadi kebanyakan nggak mau karena di situ. Jadi dia nggak punya sesuatu yang dia punya keinginan lebih, dia nggak punya impian. Jadi menjadi pengusaha yang berhasil itu impian harus gede. Betul. Kalau impiannya nggak gede, ya cukup aja. Benar. Dan jadi aku cukup aja. Masalah lain ya. Kadang-kadang orang kan membayangkan impian apa segala macam itu semua wujudnya materi. Padahal kalau menurutku enggak ya, apa yang tadi udah disampaikan sama Pak Bro. Kalau aku cocok ketika bicara bahwa seharusnya sebagai pribadi kita bisa memberikan dampak positif yang lebih besar. Betul nggak? Betul. Ya kan? Dengan Pak Bro sekarang di insurance punya tim sedemikian banyak, artinya banyak orang yang ikut merasakan dampak. Terus kemudian di katakan cucian mobil kan juga ada orang yang Mas, banyak kan, yang udah gitu. 10 tahun bekerja, mereka bisa nafkahi anak istri gitu ya. Makanya saya sih harus lihat positif ya, mereka pengusaha-pengusaha punya ribuan karyawan itu tuh dampak luar biasa, Mas. Dampaknya luar biasa. Mereka banyak mensejahterakan orang. Justru itu value itu yang kita harus tingkatin. Kalau kita bisa save more lives gitu ya, artinya memberikan peluang lebih banyak lagi kepada orang, kenapa kita nggak ambil? Jangan kita merasa cukup buat diri kita doang dong ya. Kita coba buka lagi supaya ini bisa membantu orang lagi di luar sana gitu loh. Jadi sebenarnya itu aja. Nah, itu yang memang menjadi PR ya buat kalau kita ketemu pengusaha untuk kita ajak bergabung gitu ya, mencoba satu bisnis baru, ya pertama memang harus dibuka dulu impiannya, harus digali dulu. Sebenarnya ada potensi dia untuk kita cuman ya kembali lagi mereka kadang-kadang nggak siap dengan rasa insecure. Ya kayak mentalnya dulu harus dibenerin ya. Betul. Diajak cara pandang, gali sehingga dia mau keluar dari comfort zone-nya gitu ya. Untuk dia bisa melihat sesuatu yang bisa lebih. Nggak cuma materi, artinya nggak cuma materi. Dengan ilmunya dia, dengan keahlian dia, dengan itu dia kalau bisa membuat satu lini usaha baru, akhirnya bisa membantu banyak sekali orang. Ya kayak tadi, misalnya kayak ibu yang bisa akhirnya punya dampak, bisa meng-hire orang untuk nyetrika di rumah yang selama ini dia kerjain sendiri. Sopir betul, itu udah pahala gitu kan. Pahalanya gede banget. Iya. Oke, luar biasa Pak Bro tuh kan. Hampir 1 jam. Nggak berasa kan? Mas Bro interviewnya asik sih, jadi kita juga nggak terasa. Kayaknya cocok deh ini Mas Bro nih udah jadi influencer keren. Aduh, jadi nggak berasa hampir 1 jam dan terus terang kita dapat banyak banget gitu ya. Tadi soal mindset, insya Allah, bahwa ternyata semua orang juga punya hak untuk sukses karena tidak ada tanda orang yang bakal sukses dan tidak sukses. Terus kemudian yang paling penting tadi yang di ending adalah seharusnya kita berpikir bahwa kita harus kasih dampak yang selalu memberi dampak yang lebih besar ya dalam kehidupan kita. Dan itu udah dapat semua tuh dari pengalaman Pak Bro Porkas yang luar biasa lah. Terima kasih Pak Bro Porkas atas waktunya. Nanti kita akan bikin session lanjutan dengan pertanyaan yang lebih dahsyat harusnya. Iya, serem-serem. Supaya kita bisa dapat kita gali lagi ilmunya, gitu ya. Baik teman-teman BHR Talks. Usai sudah sesi kita kali ini dengan Pak Bro Porkas di Bandung gitu. Hari ini saya kira kita dapat banyak sekali pelajaran dan semoga itu menjadi bahan penyadaran buat kita bahwa ternyata kita ini diberi kemampuan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di sesi podcast kita berikutnya. Pak Bro Porkas sekali lagi terima kasih dengan Kapok. Sukses untuk kita semua. Sukses buat kita semua. Thank you Mas Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.